Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Evi Nurrahmawati dengan NPM 2217051010 dari program studi S1 Ilmu Komputer. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan seminar usul penelitian saya dengan judul yang saya ambil ini mengenai sistem pakar diagnosis penyakit tanaman stroberi dengan metode Naïve Bayes berbasis web. Untuk yang pertama itu pembahasan bab 1 mengenai pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang, di mana serangan penyakit menghambat produksi dan menurunkan kualitas panen stroberi. Nah, serangan penyakit pada tanaman stroberi menjadi hambatan signifikan dalam produksi dan berdampak pada penurunan kualitas panen. Kemudian, petani sering kesulitan mengenali jenis penyakit, gejala, dan metode pengendaliannya, di mana kendala petani di sini yaitu sering kesulitan mengenali jenis penyakit, gejala, serta metode pengendalian yang tepat. Hal ini memperburuk kerugian akibat penyakit. Selanjutnya, ketersediaan informasi penyakit stroberi masih terbatas bagi petani, di mana informasi mengenai penyakit stroberi yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga petani tidak memiliki akses yang memadai untuk mengelola atau mencegah masalah tersebut. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan metode Naïve Bayes untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman stroberi? Kedua, bagaimana cara mengembangkan sistem pakar berbasis web yang dapat membantu petani dalam mendiagnosis penyakit stroberi? Kemudian, batasan masalah. Yang pertama ini, penelitian ini berfokus pada penyakit tanaman stroberi. Kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan metode Naïve Bayes untuk diagnosis penyakit tanaman stroberi. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian ini, data yang digunakan ini meliputi gejala, nama penyakit, dan pengendalian dari pakar, buku, dan jurnal. Kemudian, sistem pakar yang dikembangkan berbasis web dan dirancang untuk digunakan oleh petani di daerah Indonesia yang membudidayakan tanaman stroberi. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu menerapkan metode Naïve Bayes dalam mendiagnosis penyakit pada tanaman stroberi dan dapat menghasilkan sistem pakar yang dapat mendiagnosis penyakit pada tanaman stroberi. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, dapat membantu para petani mendapatkan informasi tentang jenis-jenis penyakit pada tanaman stroberi dan solusi pengendaliannya. Kemudian, manfaat yang kedua itu mempermudah dan mempercepat waktu untuk mendeteksi penyakit tanaman stroberi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka yang pertama di sini mengenai dasar teori. Dasar teori ini mencakup definisi sistem pakar, di mana sistem pakar merupakan perangkat lunak berbasis pengetahuan yang membantu pengambilan keputusan atau diagnosis dalam bidang tertentu. Kemudian terdapat struktur sistem pakar, itu ada basis pengetahuan atau rule, kemudian terdapat mesin inferensi atau agenda, kemudian terdapat memori kerja atau fakta. Kemudian agenda di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada fasilitas penjelasan dan fasilitas memperoleh pengetahuan. Kemudian selanjutnya terdapat antar muka pemakai. Kemudian terdapat teknik inferensi, di mana teknik inferensi ini untuk menarik kesimpulan melalui forward chaining atau backward chaining, yang keduanya bertujuan menentukan pilihan terbaik. Selanjutnya, metode Naïve Bayes, yang merupakan algoritma klasifikasi berbasis teorema Bayes yang mengetahui probabilitas kelas tertentu berdasarkan fitur data. Kemudian terdapat pengujian perangkat lunak, di mana proses ini menjalankan dan mengevaluasi perangkat lunak baik secara manual maupun otomatis untuk mengetahui apakah itu memenuhi persyaratan. Selanjutnya, penyakit stroberi. Jadi, penyakit stroberi pada penelitian ini meliputi antraknosa, embun tepung putih, jamur abu-abu, tibun, bercak daun sudut, hawar bunga, dan hawar daun. Kemudian terdapat penelitian terdahulu. Untuk yang pertama ini diteliti oleh Chika Octavia pada tahun 2022 dan kawan-kawannya,
yaitu mengembangkan sistem pakar berbasis web untuk diagnosis hama dan penyakit stroberi menggunakan metode Certainty Factor, menampilkan tingkat kepastian diagnosis dan solusi pengendaliannya. Kemudian penelitian selanjutnya itu diteliti oleh Swandi pada tahun 2015 dan kawan-kawannya mengenai pengembangan sistem pakar diagnosis penyakit stroberi dengan metode virtual chaining dilengkapi fitur login untuk akuisisi pengetahuan oleh pakar. Pembahasan selanjutnya mengenai metode penelitian. Nah, tahap-tahap metode penelitian ini terdapat 8 tahapan. Yang pertama itu identifikasi masalah, di mana tahapan ini untuk mengidentifikasi masalah. Nah, hasil dari tahap ini adalah produk backlog yang akan digunakan pada pengembangan sistem. Selanjutnya terdapat tahapan studi literatur. Nah, tahapan ini itu mencari referensi teori dari buku, jurnal, dan website yang terkait dengan penelitian. Kemudian terdapat analisis kebutuhan. Nah, tahap ini untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan melakukan komunikasi kepada dosen pembimbing dan pakar, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian tahap selanjutnya itu perancangan sistem, di mana perancangan sistem ini berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Kemudian tahapan selanjutnya itu penerapan algoritma naive Bayes. Nah, algoritma naive Bayes ini diterapkan dalam sistem pakar untuk menganalisis gejala tanaman stroberi dan mendeteksi potensi penyakit. Selanjutnya, pengembangan sistem, di mana tahap ini merupakan tahap pengembangan dilakukan setelah tahap perancangan sistem dilakukan. Nah, pengembangan sistem ini mengimplementasikan desain yang telah dibuat menggunakan software seperti VS Code dengan menerapkan algoritma naive Bayes. Selanjutnya, pengujian sistem, di mana setelah pengembangan sistem selesai, maka dilakukan pengujian secara fungsional yang akan membandingkan hasil interpretasi pakar dengan sistem. Dengan rincian, yang pertama itu pengujian rule dengan menggunakan data kasus penyakit stroberi yang ada untuk membandingkan hasil interpretasi pakar dengan sistem pakar yang telah dibuat. Selanjutnya, pengujian dengan memilih hanya satu gejala yang ada pada sistem. Kemudian selanjutnya, pengujian sistem dilakukan dengan tidak memilih semua gejala yang ada pada sistem. Dan selanjutnya ada pengujian fungsionalitas dengan menggunakan metode black box testing. Selanjutnya, pengujian non-fungsionalitas ini dengan menggunakan metode User Acceptance Testing atau UAT. Kemudian tahapan yang terakhir ini yaitu penulisan laporan. Nah, penulis akan melaksanakan tahap penulisan laporan yang bertujuan untuk bahan referensi penelitian yang akan datang maupun sebagai dokumentasi terhadap penelitian ini. Sekian presentasi saya mengenai seminar usul penelitian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.